Kita ketemu lagi dan kita masih bahas seputar inner authority. Nah, apa itu inner authority? Fungsinya apa? Teman-teman cek aja di video kita yang inner authority emosional. Itu di bagian awalnya kita sudah ceritakan, jelaskan apa itu inner authority dan fungsi-fungsinya apa. Nah, sekarang kita mau bahas inner authority dengan populasi paling sedikit ya. Yaitu? None. Nah, apa itu? Non-authority. Jadi kesannya nggak punya otoritas, punya otoritas ya? Gitu ya. Okay. Nggak gitu sih ya. Jadi memang untuk hal-hal yang ya seperti yang kita bahas gitu ya. Hal-hal yang semakin sedikit populasinya itu penjelasan secara mendalam di baliknya itu lebih panjang gitu ya. Karena ada banyak hal-hal yang berbeda dengan cara kebanyakan dan ada banyak desain yang menyertai di balik inner authority ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kayak contoh yang kemarin ada gate-gate tertentu yang perlu dilihat lebih dalam dari inner authority yang jarang. Nah, untuk non-authority ini kan berarti ya secara gampangannya kita melihat tidak ada otoritas dari dalam diri. Tapi sebetulnya cara kerjanya adalah tetap otoritasnya dari diri sendiri. Tapi untuk non-authority ini dia perlu merasakan lingkungan sekelilingnya. Dan ini mirip seperti yang di heart atau ego ya. Di heart atau ego kan ada tergantung nih penjelasannya, tipenya manifestor atau projector itu punya penjelasan yang berbeda tentang cara kerja inner authority-nya. Demikian juga di non-authority ini. Ada yang type projector, ada yang type reflektor, itu akan berbeda. Ada sedikit perbedaan untuk tahu cara kerja inner authority-nya. Jadi intinya non-authority ini adalah kita menjadikan lingkungan itu sebagai sebagai penyumbang untuk kita mengambil keputusan. Jadi bukan kita yang memasrahkan atau mengikuti keputusan berdasarkan lingkungan, enggak gitu ya. Tapi lingkungan menjadi hal-hal yang bisa dirasakan dalam rangka kita menemukan keputusan yang paling tepat untuk kita sendiri. Gitu. Itu intinya. Nah, kalau secara projector, balik lagi ya, projector kan strateginya wait for invitation. Jadi ini juga perlu ada kombinasi pengambilan keputusannya dengan strateginya. Kemudian karena projector punya menyerap gitu kan, dan menyerap energi dari lingkungannya, sehingga dari wait for invitation-nya itu dipadukan dengan lingkungan yang tepat. Jadi sebetulnya PR-nya ada dua. Yang pertama adalah menentukan lingkungan yang terasa sehat, terasa baik untuk dirinya. Baru lingkungan yang sehat dan baik itulah yang bisa dijadikan sebagai pendukung untuk memproses hal-hal yang perlu dia tangkap dulu untuk akhirnya difilter dan menghasilkan keputusan yang paling tepat dengan dirinya. Nah, jadi sebetulnya kalau nanti teman-teman yang non-authority dan projector itu bisa mendengarkan lingkungan sekeliling, tapi tidak dengan bertanya langsung, kalau saya begini baiknya gimana ya? Nah, kalau kayak begitu kita akan mengikuti orang di luar gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan. Hal-hal yang mau kita putuskan itu dari luar itu ada masukan apa, ada cerita apa, ada input apa, itu kita tampung. Kemudian hal-hal itu kita pakai untuk merasakan mana sebetulnya yang paling tepat. Gitu ya. Jadi mungkin agak tricky ya. Kita menggunakan lingkungan, tapi jangan sampai kita mengikuti lingkungan. Kira-kira gitu intinya. Kita boleh dapat masukan, tapi nanti tetap yang merasakan dan memutuskan adalah rasa kita sendiri ya. Si para non-authority ini ya, gitu ya. Ya, itu yang projector ya. Jadi menggunakan masukan lingkungan, tapi bukan dalam rangka bertanya apa nih yang harusnya saya putuskan gitu. Enggak begitu ya. Jadi dia menampung, tapi kembali dirinya sendiri yang akan merasakan mana yang paling tepat.
Paling ngefit. Oke. Nah, cuma yang perlu diingat itu ya, layernya adalah yang pertama temukan lingkungan yang tepat dulu. Karena kalau lingkungannya aja ternyata belum tepat, belum sehat, langkah kedua jadi nggak kepake. Masa kita mau mendengarkan dari lingkungan yang nggak selaras gitu ya. kan. Jadi temukan dulu lingkungan yang rasanya paling good gitu, paling enak. Baru setelah itu gunakan input dan masukan untuk bahan pertimbangan sampai akhirnya kita menemukan yang paling tepat dengan diri gitu ya. Itu yang untuk proyektor. Kalau untuk reflektor akan perlu mengkombinasikan dengan strateginya yaitu wait for a lunar cycle. Jadi ada proses yang mungkin lebih panjang lagi ya, yaitu menunggu siklus 1 bulan. Nah ini seringkali memang perlu diskusi pribadi karena pasti ada banyak conditioning yang dirasakan oleh seorang reflektor terutama. Ya apalagi dari type-nya aja dia udah jarang gitu kan, otomatis inner authority-nya juga yang paling jarang. Jadi ada banyak yang perlu dipahami secara berbeda tentang dirinya, tentang cara pengambilan keputusannya. Nah intinya kalau wait for a lunar cycle ya berarti dia perlu jernih. Dalam 1 bulan itu kira-kira lingkungannya memberi input apa? Dia mendapatkan input apa dari lingkungannya selama siklus 1 bulan? Siklus 28 hari itu ya. Nah jadi selama siklus itu kondisinya adalah terbuka. Masuk, tampung, rasain, masuk, tampung, rasain sampai akhirnya nanti di akhir siklus lunar cycle teman-teman akan bisa merasakan oh ini yang paling ngefit, ini yang paling enak gitu karena semuanya sudah ditangkap dan dirasakan gitu ya. Nah tapi selama lunar cycle, selama menunggu itu jangan ada yang diambil betul-betul gitu ya, karena kan masih dalam proses mengeksplor tadi. Jadi cukup ambil, rasakan. Oke, abis itu apalagi yang datang gitu. Jadi tetap terbuka di dalam siklus itu. Supaya apa? Supaya yang datang itu lengkap, ya. Yang datang lengkap sehingga di akhir siklus semua yang diperlukan untuk mengambil keputusan itu sudah ditampung semua. Sehingga di akhir siklus akhirnya betul-betul bisa dari semua yang sudah ditampung ini yang terbaik untuk saya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, kita makin lihat ya dari inner authority aja orang itu udah unik-unik sekali ya gitu ya. Terutama yang memang populasinya sedikit, kita jarang mendapatkan input-input yang sangat personalized seperti ini. Itu baru dari satu inner authority. Bagaimana kalau digabungkan dengan gate-gate-nya, strateginya, pasti akan menjadi satu input yang sangat personalized sekali. Dan mungkin kita belum pernah mendengarkan, tapi karena kalau kita kan sering mendapatkan input yang umum aja ya, general dari kebanyakan gitu. Nah untuk itu teman-teman bisa cek di link di description supaya teman-teman bisa mendapatkan pengecekan human design secara komplitnya gitu ya. Cek aja di link di description. Karena kita semua tuh unik gitu, jadi pembacaannya tuh benar-benar perlu personalized sekali. Jadi lihat di description ada banyak sekali informasi yang teman-teman butuhkan di sana. Bisa ada grup WA-nya juga, teman-teman nanti bisa masuk ke grup WA itu di waktu-waktu tertentu. Kita buka sesi tanya jawab. Kita setiap hari Kamis juga ada webinar bareng gitu ya. Buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan kembali ke diri, ya silahkan cek aja di description, ada banyak informasi yang teman-teman butuhkan di sana. Oke, kita jumpa lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.